Reinkarnasi di laut. Pada bulan Januari, beberapa wanita juga terbangun satu demi satu dari wawasan tertutup mereka. Meskipun kekuatan yang melonjak di dalam tubuh patut ditiru, aura reinkarnasi yang terkandung di dalamnya terlalu misterius, sehingga mustahil bagi semua orang untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan sebesar itu. Dalam waktu singkat butuh waktu lama untuk memahami. Tak lama setelah para wanita bangun, gelombang energi di lautan reinkarnasi menyebar, dan Xiao Yan juga berhasil menembus ke puncak reinkarnasi tingkat 8. Adapun urutan di lautan reinkarnasi, tetua Xiao Yan mengambil tindakan, dan sekarang dia masih mempertahankan jejak ketenangan. Ayo pergi. Dengan suara panjang, suara Xiao Yan tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan segera melihat barisan besar di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Suner dan 4 putri, ditambah 4 pria besar yang baru saja terbangun. Barisan saat ini mungkin cukup untuk menyapu kekuatan puncak yang tak terhitung jumlahnya di dunia dakian. Dan ini juga merupakan latar belakang nyata dari kejahatan melawan kekuatan puncak di dunia dakian. Dalam 1 bulan, Xiao Yan benar-benar menyempurnakan kehendak reinkarnasi setelah musim gugur. Dengan tambahan darah kaisar jahat 100 kaki, kekuatannya juga benar-benar menembus ke ranah Dewa Yuan Sein yang asli. Itu di atas puncak urutan reinkarnasi 8 kali lipat, dan belum menyentuh ambang urutan reinkarnasi 9 kali lipat. Tapi sekarang kekuatan dan kekuatan tempur Xiao Yan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saya khawatir jika dia bertemu dengan peringkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah lagi, dia akan dapat mengatasinya dengan mudah. Hanya saja untuk apa yang disebut ambang reinkarnasi 9 lapis, bahkan Penatua Agung tidak dapat membantu Xiao Yan. Seluruh cara reinkarnasi berbeda dan perlu dieksplorasi sendiri. Ayo pergi. Untuk sementara, semua orang perlahan tenggelam ke dalam kehampaan dan kembali ke markas aliansi api tak berujung. Apakah ini berhasil? Ketika nafas semua orang baru saja muncul dalam jarak 1000 mil dari Endless Flame Alliance, nyala api ungu yang sedikit misterius tiba-tiba melepaskan gelombang panas dari kehampaan yang tak terbatas. Api ungu penuh dengan fluktuasi yang sangat kuat. Hal-hal ini jelas dilakukan oleh Yao Ji, dan tujuannya secara alami untuk melindungi markas besar aliansi api tak berujung. Bagaimanapun, momok perang habis-habisan. Pasukan yang dikirim dari luar wilayah untuk menyerang dakian tidak boleh diremehkan. Kekuatan Yao Ji benar-benar tak terduga. Penatua Agung Xiao Yan merasakan aura yang telah lama hilang ini. Segera, itu hangat. Hierarki reinkarnasi kuasi 9, dikombinasikan dengan kekuatan sihir unik Yao Ji, juga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Peng, api ungu mundur dari kehampaan sedikit demi sedikit, dan jalur api ungu muncul dari udara tipis, memungkinkan Xiao Yan dan yang lainnya dengan lancar melangkah ke domain api tanpa akhir. Jika tidak, segel dan kunci api sihir diatur dengan hati-hati oleh pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi kuasi 9, saya khawatir pembangkit tenaga listrik biasa akan menerobos ke dalam domain api tanpa akhir. Setelah akhir dari bencana total, masing-masing wilayah dari aliansi api tak berujung telah memperbaiki kekuatan mereka, dan para pemimpin tingkat tinggi mereka telah berkumpul di altar tak berujung, menunggu kembalinya pemimpin dan orang dewasa. Semuanya, tolong, kami menunggumu. Sekarang, ketika Xiao Yan dan yang lainnya baru saja menerobos kehampaan wilayah api tak berujung dan mencapai dunia luar wilayah api tak berujung, seorang pria paruh-baya muncul di depan semua orang. Udara berkedip. Tuan pemakan jiwa, guru, tolong. Xiao Yan dan yang lainnya berangkat bersama dan tiba-tiba bergegas menuju altar tanpa akhir. Pada saat ini, di altar yang tak berujung, sosok dengan ekspresi sedikit serius dan ekspresi gembira duduk bersila. Kaisar Iblis dari dunia iblis, Suanyi. Tianji Chang'e dinobatkan sebagai Xia Yuexi dan eksekutif tingkat tinggi lainnya. Pemimpin aliansi Xiao telah bekerja keras untuk perjalanan ini. Melihat kembalinya Xiao Yan dengan selamat, banyak eksekutif tingkat tinggi juga memiliki rasa kebahagiaan yang tak terlukiskan di hati mereka, terutama menonton Xiao Yan. 4 keberadaan menakutkan yang menjulang di belakangnya membuat kegembiraan di hatinya tak tertahankan.
Pada hari-hari awal bencana ini, mereka bergabung dengan Endless Flame Alliance, yang tidak diragukan lagi merupakan keputusan mereka yang paling masuk akal. Kamu orang tua, kamu benar-benar berhasil dalam reinkarnasi, dan kamu bahkan telah melangkah ke dunia ini. Di antara kerumunan, Yao Ji, yang duduk di tempat pertama, menatap Xiao Yan dengan senyum langka di wajahnya. Sedikit kecemburuan dan keterkejutan muncul di mata ungunya, dan dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Hehe, Xiao Yan ditatap oleh banyak eksekutif tingkat tinggi dari Endless Flame Alliance untuk sementara waktu, dan Xiao Yan hanya bisa tanpa daya merentangkan tangannya dan tersenyum. Lagi pula, dia baru saja berhasil bereinkarnasi, dan kekuatannya telah meningkat tidak pulih sepenuhnya. Kata-kata sopan akan terhindar. Sekarang, saya khawatir Anda semua tahu lebih baik dari saya. Setelah menunggu beberapa saat, Xiao Yan juga melompat untuk menyambut Xiao Yan dan yang lainnya di atas tempat pertama. Topiknya bergeser. Bencana telah berakhir, dan kekuatan Cailin dan Yunyun juga memasuki tingkat reinkarnasi 8 kali lipat. Oleh karena itu, peningkatan kekuatannya cepat. Hehe, kami hanya idiot dan kami tidak mengerti ini sama sekali. Singkat kata dari pemimpin aliansi Xiao, dunia bawah akan menyelamatkan klan Xiao dalam pertempuran, dan semua orang di dunia iblis akan mengikuti perintahnya. Petik 2. Kamu biarkan kami pergi ke timur. Kami tidak akan pernah pergi ke barat. Pada saat ini, Xuanyi juga sangat mengagumi Xiao Yan. Siapa yang mengira bahwa seorang pria yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati di masa lalu akan tumbuh dengan kecepatan yang keterlaluan sekarang. Tetapi setelah bencana di dunia iblis, Raja Binatang Buas dan pelayan kecil umumnya mengikuti gadis di sekitarnya. Dan keduanya sepertinya menuju ke suatu tempat misterius. Aku pergi ke tempat yang aku tuju. Jadi aku tidak datang ke wilayah api tak berujung dengan dunia iblis tingkat tinggi. Reinkarnasi dari Master dan murid Master Lei belum berhasil, dan dunia hantu untuk sementara diwakili oleh saya. Jika kita memulai pertempuran dunia bawah, dunia hantu kita juga akan berinvestasi pada semua makhluk dunia hantu untuk berjuang demi kehidupan dan kematian. Tawa hangat pemakan jiwa bergema di altar yang tak berujung. Meskipun kekuatan yang terakhir saat ini tidak kuat, tetapi kata-kata seperti itu jatuh di telinga Xiao Yan, tetapi pada saat ini ada kesedihan yang cukup di hati Xiao Yan. Sejak menerobos ke dunia yang hebat ini, masih sosok yang penuh kasih di depannya, menarik dirinya sedikit demi sedikit. Dapat dikatakan begitu saja bahwa Master of Soul Eater tidak diragukan lagi adalah Yao Lao, Xiao Yan lainnya di dunia 1000 besar. Dunia iblisku juga bersedia mendedikasikan semua kekuatan dunia iblisku untuk ini. Peri api, Raja Jiwa yang menelan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Untuk sementara waktu, ada cukup banyak diskusi di seluruh altar tak berujung. Semangat juang yang mengerikan memenuhi udara. Senior serius. Penyelamatan klan Xiao di dunia bawah sangat penting. Tapi sekarang kita masih perlu menjaga klan jahat dari luar wilayah. Dan kita tidak boleh keluar dengan kekuatan penuh. Di antara mereka, posisi kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia tidak jelas. Kita tidak boleh mengambil risiko. Saya ingin mendengar apa yang dipikirkan para senior tentang ini. Saat berikutnya, Xiao Yan, siapa yang tahu bahwa banyak eksekutif tingkat tinggi dari aliansi api tak berujung telah mengambil keputusan, menyeringai, dan segera mengalihkan perhatiannya ke 10 klan Xiao, pada Dian Yanluo, Penatua Xiao Yan, Yao Ji, dan lainnya. Di antara pembangkit tenaga listrik di lapangan, saya khawatir tidak ada yang tahu lebih banyak tentang klan Xiao daripada orang-orang ini. Terutama yang disebut pintu masuk ke dunia bawah ada di dunia hantu, yang mungkin memiliki banyak koneksi. Saya tidak tahu banyak tentang dunia bawah. Lagi pula, sebelum akhir Perang Dunia Pertama, saya tertidur lelap dalam reinkarnasi. Pada akhirnya, klan Xiao menurun atau bahkan menghilang. Saya tidak tahu spesifik. Melihat kerumunan dengan tatapan tidak sabar, Xiao Yan yang lebih tua juga berbicara dengan ringan. Mengenai masalah ini,
Pembangkit tenaga listrik seperti Yama dari Istana ke-10, Feng Waner, dan Raja Yaoji dari Roh Menelan juga saling memandang, yang jelas benar. Namun, aku tidak merekomendasikan pergi ke dunia bawah untuk menyelamatkan saat ini. Dua kekuatan super di pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat semuanya mengendalikan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Sekarang situasi mereka tidak diketahui. Saya khawatir pengepungan dengan klan jahat dari luar wilayah tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Petik 2. Yang paling penting, kekuatan saya berbeda dari reinkarnasi biasa, dan itu akan memakan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah waktu terbaik untuk memasuki dunia bawah dengan hampir 3 pembangkit tenaga reinkarnasi 9 lapis memimpin tim. Penatua Xiaoyan merenung sejenak, dan kemudian mengungkapkan keprihatinannya. Pendekatan seperti itu tidak diragukan lagi yang paling aman. Bagaimanapun juga, Netherworld melibatkan terlalu banyak hal dan kekuatan. Jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, akan sangat mudah untuk menjebak klan Xiao yang kuat di tempat yang berbahaya jika Anda tidak menanganinya dengan baik. Apa yang dikatakan tetua itu sangat benar. Tingkat reinkarnasi 9 lapis pemulihan kekuatan tidak mudah. Dan menurut penguasa pemakan jiwa, reinkarnasi dari Master dan murid Master Lei telah mengendur, dan aku takut reinkarnasi itu akan segera berhasil. Yaoji juga setuju dengan ini. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di dunia bawah. Keberadaan hal semacam itu menghalangi serangan dan penjelajahan kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Jika kita tidak bisa menyelesaikan rintangan ini, aku khawatir. Setelah beberapa saat, Aula ke-10 Yan Luo dan Raja Menelan Roh berbicara pada saat yang sama. Jelas mereka masih memiliki banyak pengetahuan tentang dunia bawah. Materi gelap. Dengan saya di sini, tidak perlu khawatir tentang hal semacam itu. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Xiaoyan memutuskan untuk memberikan jaminan kepada semua orang. Kehadiran kekuatan iblis, agar materi gelap tidak dapat menghalanginya. Bagaimanapun juga kekuatan iblis tampaknya berasal dari dunia bawah. Itu bagus. Semuanya, mari kita kembali untuk memperbaiki kekuatan dulu. Hari pertempuran yang menentukan yang sebenarnya tidak jauh. Selama percakapan, sebuah keputusan juga dibuat untuk menanggapi semua perubahan. Dan Xiaoyan baru bilang, untuk sementara, pertemuan yang mengumpulkan para eksekutif puncak dari Endless Flame Alliance diam-diam berakhir. Malam itu, malam sudah dalam, dan angin sepoi-sepoi meniup Buddha, membuat cahaya bulan lembut dan indah. Penatua, apakah Anda mencari saya? Pada saat ini, di halaman yang tenang di wilayah api tak berujung, Xiaoyan diam-diam mendorong pintu hingga terbuka dan menatap Xiaoyan yang lebih tua yang duduk di atasnya. Sekarang minum anggur berkualitas sendirian. Duduklah, aku mencarimu. Tentu saja, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Xiaoyan mengangkat gelas seperti batu giok kasar dan meminumnya. Segera, penghalang energi merah menyala menyebar dari tubuhnya. Seluruh halaman terlindung dengan rapat, dan fluktuasi mengerikan yang terkandung dalam pesona bukanlah sesuatu yang bisa diuraikan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Apa saranmu, senior? Melihat ini, Xiaoyan juga mengangkat gelasnya dan meminumnya bersama-sama, berpikir cepat dalam hatinya. Senjata Raja Suci, penguasa para dewa harus ada di tanganmu, kan? Setelah penghalang sepenuhnya diselimuti di sini, ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba sedikit mengembun, dan dia berkata dengan suara rendah. Petik 2. Xiaoyan tidak menanggapi, tetapi matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keraguan. Masalah Xiao Tianyuan menerima Kuali Yanshen di awal membuat Xiaoyan sangat waspada terhadap benda asing di hatinya. Dan eksekusi penguasa yang saleh adalah masalah yang sangat penting, dan dia tidak bisa mentolerir kecerobohan sedikitpun. Ini adalah tanda lahir keluarga Xiao, yang tidak bisa dipalsukan. Dengan buktinya, kamu harus tahu bahwa aku adalah Xiaoyan yang asli. Jika kamu tidak percaya identitasku, lihat saja. Melihat Xiaoyan yang tidak tergerak, tetua pertama juga melonjak.
Garis klan penting seperti itu jatuh sesuka hati. Saya khawatir pria sebesar itu bisa begitu santai. Ini memang pola klan Xiaoku. Benda ini tidak bisa dipalsukan. Setelah 3 konfirmasi, Xiao Yan perlahan mengeluarkan penguasa para dewa. Penguasa eksekusi memang ada di tanganku, tapi sekarang hanya produk setengah jadi, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Dengan kekuatanku, aku baru menyelesaikan tahap pertama tempar. Menurut informasi yang saya peroleh, saya ingin menyelesaikan tahap kedua tempar, harus ada orang yang kuat di atas peringkat 9 reinkarnasi. Tolong maafkan kewaspadaan generasi muda, bagaimanapun juga, masalah ini sangat penting. Setelah itu beberapa komentar, Xiao Yan juga senyum masam. Perselingkuhan Xiao Tianyuan membuat Xiao Yan waspada terhadap banyak hal di sekitarnya. Lagi pula, dilihat dari beberapa jejak yang tidak jelas pada waktu itu, kejatuhan Xiao Tianyuan tampaknya merupakan racun dari seseorang yang dekat dengannya. Tentu saja, tidak ada bukti. Ini semua spekulasi oleh Xiao Yan saja, tetapi kehati-hatian sangat penting. Tidak masalah. Memanggilmu saat ini, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Setelah malam ini, aku harus keluar untuk memulihkan kekuatan puncakku. Aku akan mengambil penguasa para dewa, dan berhasil, perbaiki. Ini akan menjadi keharusan dalam pertempuran kita di dunia bawah. Kamu harus pergi ke klan naga untuk membantu Raja Naga Emas menyelesaikan perselisihan sipil klan naga. Pembangkit tenaga listrik tingkat samsara 9 lapis dan klan naga, kita hanya akan bisa memenangkan kemenangan di dunia bawah. Penatua Xiao Yan berkata dengan ringan, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. Dia tahu bahwa begitu pertempuran dunia bawah dimulai, saya khawatir bahwa kekuatan besar yang akan dihadapi oleh aliansi api tak berujung adalah 3 kekuatan utama di luar dunia, pusat dunia manusia, dan bahkan kerajaan malaikat. 3 kekuatan utama saja pasti tidak akan menjadi lampu hemat bahan bakar. Jika mereka bersatu, mereka akan dengan mudah membunuh Endless Flame Alliance. Petik 2. Xiao Yan tidak menjawab, kekuatan penguasa eksekusi dewa dan iblis sekarang menjadi 2 pembunuh utamanya. Jika penguasa eksekusi dewa diambil oleh Xiao Yan yang lebih tua dan pergi ke klan naga sendirian, mungkin sulit. Tetapi jika tidak demikian, pertempuran dunia bawah di masa depan akan menjadi jauh lebih sulit. Di satu sisi, ada Raja Naga Emas yang memiliki kebaikan untuk mengenalnya. Di sisi lain, misteri keluarga yang membuat pikiran Xiao Yan sedikit berat untuk sementara waktu. Sekarang kamu berada di puncak reinkarnasi tingkat 8. Memasuki reinkarnasi tingkat 9 sudah dekat, tetapi kamu kehilangan kesempatan untuk menyentuh ambang reinkarnasi tingkat 9. Perjalanan ke keluarga naga adalah suatu keharusan. Dengan itu, perjalanan ke klan naga juga akan jauh lebih nyaman. Saat dia berbicara, nyala api merah tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya sedikit, dan sensasi terbakar yang ganas ditransmisikan dari telapak tangannya, seolah-olah ada semacam aura pembakaran yang mengerikan yang tidak kalah dengan api suci. Apa ini? Dengan persepsi Xiao Yan saat ini, setelah beberapa penyelidikan, dia tidak dapat menemukan misteri hal ini, jadi dia dengan hati-hati menyeret api dengan telapak tangannya untuk mengubah kelompok dan bertanya. Itu hanya keterampilan bertarung atribut api tingkat Dewa Semu. Menghadapi penampilan Xiao Yan yang tercengang, tetua pertama tidak tampak terkejut, dan berkata dengan nada yang sangat pelan. Peringkat Dewa Semu. Kelopak mata Xiao Yan berkedut hebat setelah mendengarkan pernyataan tetua agung yang meremehkan. Pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi 9 lapis telah melampaui langit dan bumi, dan hanya keterampilan bertarung ini yang dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Di hadapan pembangkit tenaga listrik ini, bahkan jika Anda melemparkan 2 dewa, keterampilan bertarung tidak dapat dihindari, lebih rendah. Dikombinasikan dengan kekuatan banyak api suci di tubuhmu, itu seharusnya cukup untuk menampilkan keterampilan bertarung tingkat Dewa Semu. Bagaimanapun, tidak semua orang di dunia ini bisa sepertimu tanpa membayar. Menunjukkan ini jenis keterampilan bertarung dengan harga berapapun.
Mata Penatua Xiao Yan penuh dengan rasa iri, menatap Xiao Yan. Petik 2. Mendengar kata-kata tetua pertama, dikombinasikan dengan pengalaman sebelumnya bertarung melawan Kaisar Jahat berkaki 100 tampaknya masuk akal. Hei, Penatua Agung, karena kamu sangat murah hati, aku ingin tahu apakah kamu memiliki sihir sungguhan di tanganmu. Jika kamu memiliki sihir, kita mungkin akan memiliki kartu truf tambahan untuk perjalanan kita ke dunia bawah di masa depan. Saat ini, Xiao Yan buru-buru dan hati-hati memasukkannya ke dalam tubuh, dan segera matanya dipenuhi dengan pertanyaan yang sangat berapi-api. Penatua pertama klan Xiao, kekuatan asli dari reinkarnasi 9 lapis identitas dan kekuatan seperti itu, bahkan jika ditempatkan di Perang Dunia Pertama, di antara klan Xiao dengan posisi menonjol, sumber daya di tangannya adalah mungkin tidak sama orang biasa bisa membayangkannya. Keterampilan ilahi, keterampilan bertarung tingkat dewa. Melihat tatapan berapi-api Xiao Yan, tetua pertama tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi kasihan. Begitu kuatnya ras pertama Dakian, tidak ada sihir. Xiao Yan tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Tentu saja ada. Petik 2. Melihat Xiao Yan dengan wajah tertekan, tetua pertama tersenyum jahat, dan bahkan ada banyak bahaya dalam senyum itu. Apa itu sihir? Petik 2. Di bawah dewa pertarungan, apakah semua semut? Xiao Yan memutar matanya sedikit. Petik 2. Ada juga 3 kekuatan utama di pusat dunia manusia, kerajaan malaikat dan dunia luar. Petik 2. Tapi benda ini tidak terukur, dan aku tidak bisa memberikannya padamu, karena tidak ada manusia yang bisa menampilkan hal semacam ini sendirian, bahkan jika itu adalah kekuatan puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat. Suara Xiao Yan tiba menjadi serius. Jelas, rahasia yang begitu dekat dengan langit dan bumi hanya diketahui oleh pembangkit tenaga listrik seperti dia yang telah menyentuh puncaknya. Tidak ada yang bisa menggunakannya. Petik 2. Lalu mengapa itu muncul? Xiao Yan bingung untuk sementara waktu, tidak dapat membayangkan kekuatan hal semacam ini untuk menghancurkan dunia. Saya tidak tahu banyak tentang hal semacam ini, saya hanya bisa memberitahu Anda. Petik 2. Ratu Malaikat sebelumnya, dengan 11 sayap ungu, dan kekuatan puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat, menggunakan jiwa suci malaikat dan berkat tongkat malaikat untuk menunjukkan berkah malaikat dan berkah dari kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Atrik sulap. Petik 2. Kutukan cahaya ilahi. Petik 2. Teknik magis itu menyebabkan kematian 3 ksatria Jin Yao yang mampu bertarung melawan malaikat pembantai di antara para ksatria yang awalnya bertarung melawan malaikat pembantai, dan kemudian membuat banyak ksatria di kerajaan malaikat menjadi kuat. Dengan kutukan itu menambahkan, dia tidak bisa menembus ke tingkat ke-9 sepanjang hidupnya. Petik 2. Sihir ilahi, itu adalah simbol bencana dan kehancuran. Petik 2. Setidaknya dalam catatan, itu dijelaskan dengan cara ini. Dan dalam pengalamanku, aku belum pernah menyaksikan munculnya Divine Art dengan mataku sendiri. Petik 2. Penatua tampaknya berusaha keras untuk mengingat beberapa peristiwa masa lalu yang tidak ingin dia ingat. Ratu Malaikat sebelumnya, Putra Cahaya, para ksatria kerajaan malaikat tampaknya setia kepada mereka. Mengapa mereka saling membunuh seperti ini? Pada saat ini, banyak pertanyaan juga mengganggu Xiao Yan. Alasan spesifiknya, aku tidak tahu, tapi aku khawatir masalah ini tidak ada hubungannya dengan Slaughter Angel Lucifer. Suara sesepuh itu menjadi serius lagi. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Berkonsentrasilah pada urusan saat ini, potensi dan bakatmu. Kamu tidak bisa mengatakan pertempuran terakhir antara langit dan bumi, tetapi kamu harus mengandalkanmu. Petik 2. Tampaknya sadar bahwa apa yang dia katakan berlebihan, tetua buru-buru menghentikannya. Junior menerima perintah. Xiao Yan mengangguk. Kamu masih perlu mundur selama beberapa hari, menunggumu untuk menguasai keterampilan bertarung tingkat setengah dewa ini, dan pergi dari sini lagi. Untuk perjalanan ke klan naga, pastikan untuk membawa Yunyun dan Cailin bersamamu.
Ingat aku jika kamu pergi, tidak ada yang harus menyebutkannya kecuali kamu. Kewaspadaanmu benar, sepertinya ada semacam aura halus di dunia ini, menatap kita sepanjang waktu. Oke, petik 2. Suara itu jatuh, dan ketenangan dipulihkan di sini. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Yan telah diasingkan, diam-diam menjelajahi keterampilan bertarung tingkat dewa ini. Adapun Penatua Agung, ada hantu energi yang tinggal di halaman sepanjang hari untuk bermeditasi, tidak terganggu. Adapun tokoh-tokoh lainnya, mereka sibuk. 3 hari kemudian, wilayah api tak berujung berada di sebelah lorong ruang angkasa yang menuju ke kediaman baru klan Phoenix. Aku akan menunggu kalian berempat untuk pergi ke klan naga untuk perjalanan ini. Perintah dari aliansi api tak berujung juga perlu merepotkan Yang Mulia Yaoji dan beberapa istri. Petik 2. Berdiri di samping lorong ruang angkasa, Xiao Yan memandang Yaoji dan Suner di depannya. Beberapa orang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kami akan mempertahankan aliansi api tak berujung selama perjalanan ini. Ketika Anda kembali, Anda akan bepergian di dunia bawah. Suner dan Mu Yingning saling memandang, dan kemudian mengangguk patuh. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Pintu masuk ke klan naga membutuhkan bimbingan dari patriark klan Phoenix. 9 dewa api yang mendalam, tolong. Suara itu baru saja jatuh. Xiao Yan, Cailin, Yunyun, naga iblis neraka serta semua orang dari 9 dewa api yang mendalam, mereka mengalir ke lorong ruang angkasa dan menuju kediaman baru klan Phoenix. Yang Mulia Yaoji, 2 nyonya. Baru-baru ini, ada banyak kekacauan, dan sepertinya tentang Lord Lei. Tepat ketika Xiao Yan baru saja pergi, ada beberapa penjaga yang bertanggung jawab atas intelijen bergegas dari sana, di belakang. Sekarang setelah Endless Flame Alliance berkomitmen, kita tidak bisa membiarkan mereka yang tertarik memanfaatkannya. Phil, menunggu kembalinya aliansi Xiao, yaitu, ke dunia bawah. Pada saat pertempuran yang menentukan. Ya, Yang Mulia, melihat postur Yaoji, para penjaga hanya bisa diam-diam bersembunyi. Yang Mulia, menurut informasi yang saya dapatkan, rumor ini tampaknya menyebar dari tahta suci cahaya suci, yang terkuat di bawah kerajaan malaikat. Mungkinkah ada rahasia yang tidak diketahui? Sejak Mu Yingning mengenalinya, Yaoji sebagai ibunya, dia telah mematuhi kata-kata dan bahasa yang terakhir, tetapi indera penciuman Suner yang tajam juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Lei selalu mundur, mengapa ada orang yang mencoba memfitnah Tuan Lei dengan desas-desus tingkat rendah seperti itu? Gadis Tuan Lei dan muridnya sedang dalam retret dan reinkarnasi. Desas-desus dari dunia luar hanya lewat dengan angin. Sekarang tugas utama kita adalah mengumpulkan kekuatan dan menunggu perjalanan ke dunia bawah. Untuk sementara, Suner juga melupakan masalah ini. Bagaimanapun, mereka memperoleh kekuatan reinkarnasi. Nyonya mereka tidak ingin menjadi hambatan pada Xiao Yan. Di waktu berikutnya, mereka semua akan mundur untuk memahami reinkarnasi dan meningkatkan efektivitas tempur mereka. Waktu terbaik, ketika Xiao Yan dan yang lainnya bergegas ke kediaman baru klan Phoenix, vitalitas klan Phoenix juga pulih dari bencana aslinya. Inti dari kediaman baru keluarga Phoenix di tempat pohon Phoenix kuno. Pohon Phoenix kuno hari ini dipenuhi dengan banyak kekuatan murni, dan bentuknya bahkan lebih besar. Itu disertai dengan bayangan burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya dan rumah kayu yang indah. Ini secara alami digunakan untuk memberi kekuatan kepada keluarga Phoenix. Ini adalah tempat di mana orang-orang dengan identitas terkemuka tinggal. Bagaimanapun, keluarga Phoenix memiliki temperamen yang mulia dan tinggal di pohon Sycamore kuno, yang tidak diragukan lagi merupakan tempat terbaik untuk dimiliki. Xiao Yan, bisakah dia benar-benar berhasil memulihkan situasi di Laut Samsara? Setelah bertahun-tahun salah paham, bagaimana jika saya melihatnya lagi? Pada saat ini, Feng Luanyi, Patriark Phoenix Clan, tinggal di sebuah rumah kayu. Ratu ini, yang didedikasikan untuk melindungi keluarga Phoenix juga menjadi sentimental pada saat ini.
Matanya yang indah perlahan melewati kehampaan yang tak berujung, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Joy dan kecemasan bercampur di hatinya, 5 rasa makanan lain-lain. Setelah bencana sebelumnya dan Xiaoyan, keadaan pikirannya perlahan berubah secara dramatis. Patriark, semua bangunan baru telah dilemparkan. Selama kamu menyebarkan nafas api Phoenix ke hutan ini, tempat ini akan diubah menjadi bekas kediaman baru kita. Lama sebelum kita keluarga Phoenix akan kembali ke masa kejayaannya. Saat berikutnya, suara panjang dari luar rumah kayu membuyarkan pikiran Feng Luanyi. Lagi pula, kecuali Patriark, orang-orang lainnya sibuk menunggu. Yah, begitu. Feng Luanyi bangun tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menyingkirkan pikiran itu untuk sementara waktu. Tetapi sekarang yang terakhir mengenakan pakaian yang sangat indah dan elegan, seperti bangsawan dan cantik setelah pernikahan besar. Ayo pergi. Feng Luanyi mendorong rumah kayu itu menjauh, dan hanya setelah berjalan beberapa langkah, ruang di bawah pohon pesawat tiba-tiba melonjak hebat, dan napas yang sangat kuat datang satu demi satu. Apakah ada musuh? Cepat, waspada. Sadar akan aura kuat yang tiba-tiba muncul dari pohon wutong kuno. Para tetua yang mengikuti Feng Luanyi tampak serius. Aura yang kuat ini sama sekali bukan generasi yang menganggur. Mungkinkah keluarga Phoenix mereka baru saja selamat dari bencana, dan sekarang mereka harus mengalaminya lagi? Surga akan membunuh keluarga Phoenix. Napas ini. Mata indah Feng Luanyi berkerut, seolah-olah dia akrab dengan aura tiba-tiba di bawah. Kekosongan melonjak, dan setelah beberapa saat itu berubah menjadi beberapa sosok dan muncul di sini. Kekosongan di sini jauh lebih stabil daripada terakhir kali kami datang. Pengrajin terampil dalam keluarga Phoenix benar-benar menakutkan. Begitu dia tiba di sini, kekuatan jiwa besar Xiaoyan merasakan beberapa perubahan halus dalam kekosongan. Jelas, ini adalah pujian dari keluarga Phoenix yang kuat. Bulu. Ketika dia melihat Xiaoyan, mata Feng Luanyi berkedut, tetapi matanya sedikit berubah. Setelah melihat sosok pria tampan di belakang Xiaoyan, Patriark klan Phoenix dengan pamor yang besar, dengan tubuh yang halus secara naluriah sedikit gemetar, tangan giok itu tiba-tiba terangkat untuk menutupi bibir dan gigi, dan mata yang indah dipenuhi dengan sentuhan air mata sebening kristal. Saya tidak tahu apakah itu ketakutan atau kegembiraan. Dengan paksa menahan suara tersedak, tersembunyi di cabang pohon sikamore kuno di cabang. Adegan di depan saya terlalu ilusi seperti mimpi, dan saya tidak bisa membayangkannya sama sekali di masa lalu. Berani, Jiu Xuan Huozu, apakah kamu masih memiliki wajah untuk melangkah ke rumah baru keluarga Phoenixku? Ketika melihat pria di samping Xiaoyan, beberapa tetua biasa di samping Feng Luanyi tiba-tiba angkat bicara, dengan ekspresi ketidaksetujuan. Dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Orang ini sekarang adalah anggota tingkat tinggi dari aliansi api tak berujungku. Xiaoyan tersenyum tipis dan tidak mudah untuk campur tangan dalam hal berikutnya, tetapi dia percaya bahwa Tuan Jiu Xuan Huo ini bukan generasi umum. Luan Yi, dengan cara yang sama, setelah melihat Feng Luanyi gemetar di pohon payung Tiongkok kuno, senyum di wajahnya menghilang seketika, dan perasaan terkejut mengalir ke dalam hatinya. Patriark kamu, tampaknya dia memperhatikan kelainan pada tubuh Feng Luanyi, dan para tetua juga memiliki beberapa pemikiran yang tidak nyaman. Bagaimanapun, para tetua senior dari keluarga Phoenix sekarang didistribusikan dalam kehampaan. Untuk menstabilkan kekosongan, hanya para tetua biasa ini, saya khawatir sulit untuk mengguncang setiap gerakan Patriark. Posisi Patriark klan Phoenix harus dikembalikan kepada kalian semua. Setelah ragu sejenak, Feng Luanyi menghela nafas lega, tubuh lembutnya melonjak, dan dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan 9 Raja Api yang mendalam. Perasaan seperti itu, seperti anak kecil yang telah lama jauh dari rumah dan menangis bahagia ketika tiba-tiba melihat orang yang dicintai. Melihat sikap arogan Phoenix Patriark, tidak hanya para tetua di sekitarnya yang saling memandang dengan cemas, tetapi bahkan Xiaoyan dan yang lainnya di kejauhan pun cukup terkejut. Kau,
kau tidak boleh begitu saja. Sekarang aku kembali, aku akan selalu berada di sisimu. Biarkan saja dari awal, aku berjanji akan menjagamu. Klan Phoenix. Kebenaran penyelidikan terungkap, dan kebenaran keluarga Phoenix terungkap. Petik 2. Setelah beberapa pertanyaan yang hangat, Jiu Xuan Huozu juga berjalan dengan Feng Luanyi, berpegangan tangan, dan penampilan begitu akrab sehingga Yun Yun, yang awalnya diam di alam, berjalan bersama. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada aliansi Tuan Xiao. Setelah keributan, 9 Raja Api yang mendalam memandang Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, kita datang ke sini kali ini untuk menemukan pintu masuk ke lokasi klan naga. Bahkan jika aku sudah mengontrol pintu masuk lokasi klan naga, aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Lorong senior tahu mengapa ini. Petik 2. Setelah kesalahpahaman antara keduanya terselesaikan, Xiao Yan juga bertanya. Itu wajar. Kamu memerlukan token untuk memasuki klan naga, bahkan jika kamu memiliki kekuatan Raja Naga Emas. Sekarang dunia ini sangat besar, aku khawatir selain dari 9 Raja Naga, akulah satu-satunya, seseorang yang dapat membantumu masuk ke lorong itu. Air mata. Saat berbicara, Feng Luanyi mengayunkan tangan batu gioknya, dan setetes darah merah muda mengalir dari ujung jarinya, yang segera berubah menjadi bayangan burung Phoenix. Begitu bayangan Phoenix muncul, seluruh tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, bulu Phoenix yang tak terhitung jumlahnya berserakan, dan di kehampaan di depan semua orang, membangun saluran luar angkasa eksklusif. Senior, kamu bisa tinggal di sini, aku percaya bahwa keluarga Phoenix membutuhkanmu lebih dari kami. Bagian telah dibuka. Tetapi melihat gerakan Jiu Xuan Huozu dan Feng Luanyi, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Saat dia berbicara, 9 dewa api yang mendalam melambaikan tangannya dan langsung mengirim Xiao Yan dan yang lainnya ke lorong ruang waktu. Orang ini yang melupakan kebenarannya. Melangkah ke lorong ruang waktu, naga neraka tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi diam-diam. Tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, dia melihat 2 mata dingin diarahkan padanya, dan dia buru-buru tutup mulut. Pada titik ini, kelompok 4 pergi melalui bimbingan Feng Luanyi dalam suasana yang aneh, dan menyapu menuju pintu masuk ruang klan naga. Temukan bab terbaru dalam Melawan Dewa Langit, novel Kaisarian. Kekosongan yang mengarah ke posisi keluarga naga agak gelap, dan tidak ada jejak energi atribut di seluruh kekosongan. Di sini, kekuatan di tubuh setiap orang telah banyak dibatasi secara kebetulan, dan dapat dilihat bahwa kekosongan di sini lebih kuat dari tempat manapun sebelumnya. Aku tidak bisa memikirkan ruang yang mengarah ke lokasi klan naga, dan itu sangat tidak jelas. Melihat lorong kuno dan aneh seperti itu, Xiao Yan juga mengangguk dengan perasaan. Ketika Feng Wan Er dan Hun Tianhao pergi untuk menyelidiki lokasi klan naga, saya telah menemukan lokasi spesifik dari ruang ini. Sayangnya, di tahun-tahun mendatang, banyak eksekutif tingkat tinggi dari aliansi api tak berujung telah mengambil tindakan, dan tidak ada yang bisa masuk ke ruang ini. Tampaknya kekuatan mereka semua terkandung di ruang ini. Kekuatannya terpental dengan mudah, maka perjalanan ke keluarga Phoenix. Dalam kehampaan, semua orang memiliki bulu Phoenix di tubuh mereka. Meskipun perjalanannya cukup mulus, tetapi waktu yang dibutuhkan di sepanjang jalan tentu saja tidak murah. Lagi pula, panjang lorong ini diam-diam tidak jelas. Sepanjang jalan, naga iblis neraka membuka tubuh naganya yang besar dan menunggangi Xiao Yan bertiga. Adapun 2 wanita itu, mereka diam-diam mengelilingi Xiao Yan. Perjalanan ke klan naga ini mungkin bukan hal yang mudah. Klan naga dan klan Phoenix telah menjadi penguasa sejati di dunia ini sejak zaman kuno. Menurut beberapa ingatan tentang piton menelan langit 10 warna, hubungan antara 2 ras super pada awalnya sangat baik, dan naga dan klan Phoenix hidup bersama. Tetapi kemudian karena dunia selama perang dan hal-hal lain, ada beberapa perbedaan antara kedua klan, dan mereka tersebar.
Klan Naga dan klan Phoenix juga telah berada di kamp mereka sendiri sejak itu. Lalu, tapi posisi klan Naga pada awalnya adalah ketika dua ras kuat itu bersama. Jadi aku ingin melangkah ke tempat ini tanpa kekuatan dari klan Naga dan Phoenix. Ruang yang mengarah ke klan Naga ini sebagian besar dipenuhi dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami dan dilawan oleh manusia. Jika tidak di bawah kepemimpinan 9 Raja Naga atau perlindungan kekuatan klan Phoenix, orang-orang biasa, apalagi menemukan posisi mereka, akan dianggap kebetulan. Jika Anda melangkah ke dalamnya, saya khawatir Anda akan dihancurkan oleh kekuatan ruang itu dalam sekejap. Setelah beberapa saat, mata acuh tak acuh Cailin berkedip sedikit, menjelaskan beberapa hal yang sangat tersembunyi. Klan Naga dan klan Phoenix, masih ada masalah yang tidak jelas di antara keduanya. Mendengar pembukaan Cailin, mata tenang Yun Yun bersinar karena terkejut. Tapi jauh di dalam mata, lebih banyak sentuhan melankolis samar. Saya tidak tahu apakah perjalanan ke keluarga naga ini dapat menggunakan kekuatan 9 Raja Naga untuk menemukan jalan menuju Dewa Bunga. Pada saat bencana total, saya bekerja sama dengan Yueru dari surga, dan keduanya menemukan berita ilusi tentang kediaman dewa, sehingga kekuatan mereka meroket banyak, tetapi setelah beberapa konfirmasi, mereka menemukan bahwa itu bukan kediaman dewa yang sebenarnya. Jadi kami hanya bisa menggantungkan harapan kami pada ras raksasa seperti Dragon Rache, yang membenci segalanya. Dengan pergelangan tangan Raja Naga Emas yang menembus, dia mungkin tahu beberapa petunjuk, tetapi jika dia dapat menemukan kekuatan semacam itu mungkin cukup untuk menyelesaikan kekhawatiran Xiaoyan. Inilah yang dia pikirkan. Pemimpin aliansi, hati-hati, bulu Phoenix di tubuh kita mulai bergetar, dan bagian depan seharusnya menjadi tujuan tempat kita. Sama seperti 3 orang di tubuh naga terus berbicara tentang dua ras, naga neraka itu waspada. Suara itu keluar tiba-tiba. Boom! Sebelum Xiaoyan dan yang lainnya bisa menjawab, raungan besar bergema di ruang mati. Setelah beberapa saat, pemandangan luar biasa yang mengejutkan semua orang mulai terlihat. Di ujung kehampaan, ada ruang putih besar, dan hanya ada pegunungan yang menjulang tinggi di ruang angkasa, menghalangi jalan keluar semua orang dari udara tipis. Seluruh tubuh pegunungan ini berwarna putih, dan debu putih samar seperti sebutir pasir membuka kehampaan. Bahkan pada jarak yang jauh, Xiaoyan bisa mencium aura yang mengancam darinya. Apa ini? Pada saat ini, bahkan dengan ingatan 10 warna langit menelan piton di tubuh Cailin dan warisan Dewa Bunga di tubuh Yunyun, dia sangat bingung dengan adegan ini. Gunung ini, sepertinya agak mirip dengan Gunung Naga. Melihat pemandangan di depannya, naga neraka itu langsung berubah menjadi tubuh manusia, terus-menerus mengalihkan pandangannya untuk menatap gunung aneh di depannya. Ketika naga iblis neraka diusir dari klan naga, dia langsung diasingkan oleh salah satu dari 9 Raja Naga, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang pintu masuk ke klan naga. Meskipun saya tidak memiliki ingatan tentang tempat ini, kekuatan darah di tubuh saya tampaknya memberi tahu saya secara samar bahwa di belakang pegunungan ini adalah stasiun klan naga. Tiba-tiba, setelah ragu-ragu sebentar, di mata neraka naga iblis semburan gelombang kegembiraan meletus. Tunggu! Tepat ketika naga iblis neraka mencoba bergerak dan berjalan menuju Longshan, Xiaoyan mengulurkan tangan dan menghentikan yang terakhir. Dilihat dari persepsi, ada lorong yang tak terhitung jumlahnya membentang ke segala arah di dalam pegunungan ini, dan debu di tanah pegunungan tampaknya dipenuhi dengan kemarahan manusia. Bahkan jika kemarahan ini telah terkikis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sudah menjadi lemah. Gunung Naga ini mungkin juga merupakan tempat bahaya yang tiada taranya. Ada banyak jalan di sini, tapi hanya satu cara untuk melangkah ke tanah klan naga. Jika ini jalan yang salah. Setelah beberapa saat, alis Xiaoyan memancarkan warna yang bermartabat. Kesadaran populasi klan naga sangat kuat. Selain tidak muncul di dunia 1000 besar sepanjang hari, kekuatan mereka mungkin sangat kuat sehingga menyayat hati. Sekarang, cara menyembunyikan ruang, saya khawatir itu tidak ada seorang pun di seluruh dunia 1000 besar. Aku bisa. Untuk sementara,
Kailin menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah-olah dia tidak bisa menyelesaikan adegan di depannya. Aku akan mencobanya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya, dan segera merangsang darah naga di tubuhnya untuk berubah menjadi Dewa Naga, mencoba menguraikan gunung naga dan jalan naga yang misterius ini. Rusak. Saat berbicara, bayangan naga emas merangkak dari garis keturunan Xiao Yan, dan dengan mudah masuk ke Longshan. Setelah kekuatan semacam itu memasuki Longshan, ia bergerak secepat berjalan di tanah. Menggunakan kekuatan Raja Naga Emas di tanah klan naga membuat Xiao Yan merasa sedikit terkejut lagi. Tampaknya esensi darah asli yang Raja Naga Emas kirimkan kepada Kaisar Darah Naga untuk diberikan kepadanya tidak sepenuhnya diserap. Sebaliknya, itu seperti kekuatan tertinggi, melindungi diri sendiri. Tapi coba pikirkan, siapa Raja Naga Emas itu? Itu dikenal sebagai yang terkuat di antara klan naga, dan memiliki harapan paling besar untuk menggantikan keberadaan Dewa Naga. Tidak bisakah esensi kehidupan dan darah yang terakhir diserap sepenuhnya oleh puncak reinkarnasi 8 kali lipat seperti Xiao Yan? Jika itu benar-benar diserap, dengan kekuatan Xiao Yan, dia pasti sudah meledak dan mati. Ikuti. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian mereka berempat dipimpin oleh bayangan naga emas dan sosok aneh setengah manusia, setengah naga, menabrak tempat legendaris tempat. Klan naga tinggal, setelah melintasi gunung naga dan jalur naga rumit yang tak terhitung jumlahnya, kekosongan di mana jumlah total orang dipenuhi dengan kilau emas samar, dan tampaknya ada dunia yang lebih luas di ujung lorong. Klan naga benar-benar layak menjadi penguasa langit dan bumi. Ruang yang begitu kompleks dan tidak jelas. Saya khawatir reinkarnasi 9 kali lipat tidak dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Perselisihan sipil klan naga juga sangat rumit. Mengikuti naga emas pada saat bayangan itu bergerak, Xiao Yan juga mendecakkan lidahnya secara diam-diam, terkejut dengan misteri dunia ini dan bentuk klan naga saat ini. Tuan Xiao Yan, sepertinya ada bekas perkelahian di depan klan naga yang kuat, cepatlah. Begitu suara naga neraka jatuh, itu berubah menjadi tubuh naga raksasa lagi, dan ketiganya melompat ke ujung lorong dan memasuki stasiun klan naga. Naga sebesar itu, stabilitas ruang bahkan lebih kuat daripada dimanapun di dunia. Klan naga memiliki banyak istana dan bangunan, tetapi hanya ada 3 istana utama, Istana Naga tempat Raja Naga tinggal, tempat peristirahatan bagi pusat kekuatan klan naga, makam naga, dan Istana Naga yang mengontrol kekuatan tempur mutlak. Sejak kembalinya Raja Naga Emas, Raja Naga Perak, yang semula menduduki 3 posisi inti, secara paksa diperas oleh yang terakhir. Sekarang, Istana Naga dan Makam Naga semuanya berada di bawah kekuasaan Raja Naga Emas. Hanya Istana Naga dan wilayah lain dari klan naga yang dapat menjadi milik Raja Naga Perak. Setelah jatuhnya Dewa Naga klan naga, dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seorang patriark baru klan naga belum dipilih, dan Raja Naga Emas selalu memerintah. Namun, setelah Perang Dunia Pertama, Raja Naga Emas bagian terakhir untuk melindungi benua Douki dan benua Doudi, menjaganya dengan tubuh yang terluka parah, yang juga menyebabkan adanya desas-desus yang tak terhitung jumlahnya di antara naga, dan reputasinya menurun sedikit demi sedikit. Selama periode ketika Raja Naga Emas menghilang, kekuatan tempur inti dari seluruh klan naga perlahan-lahan menyerah pada aturan Raja Naga Perak, bahkan jika yang terakhir kembali, bentuk klan naga besar masih belum optimis. Klan naga, Guanlong Ridge. Ini adalah tempat terdekat dengan ruang klan naga dan dunia luar. Pusat kekuatan klan naga yang tak terhitung jumlahnya ingin keluar atau memasuki klan naga melalui lorong. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Wanlongling adalah tempat dengan banyak pepohonan dan medan terjal, yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tuanku, masih ada kurang dari 5 orang di pihak kita, dan kekuatan mereka sekitar setengah langkah tingkat reinkarnasi 7 kali lipat. Raja Naga Kayu yang tidak bisa menangani puncak peringkat reinkarnasi ke-7. Petik 2. Suara yang sangat serius terdengar dari karang yang sangat tersembunyi di pegunungan. Dengan munculnya suara ini,
Tim yang terdiri dari sekitar selusin orang ini memusatkan perhatian pada pemimpinnya. Meskipun mereka ditutupi bekas luka, bahkan sisik naga yang berkilauan, sudah dipenuhi dengan bau busuk yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak tergerak sama sekali. Dari sini ke Longshan itu akan memakan waktu 10 menit, bisakah kamu bertahan? Pemimpin menyipitkan matanya, melihat aura hijau cerah di Wan Longling, dan segera berbisik. Tidak, atribut kayu di sini terlalu kuat, menyebabkan kekuatan tempur Raja Naga Kayu meroket banyak. Begitu kami meninggalkan sisimu, aku takut. Kamu secara pribadi dijelaskan oleh Raja Naga Emas, dan kamu tidak boleh ceroboh. Di tim klan Naga, seorang pria parubaya dengan kekuatan dan prestise tinggi berdiri, dan menolak untuk mengatakan apa yang baru saja dikatakan pemimpin. Aliansi api tanpa akhir untuk menyelamatkan tentara, untuk menyelesaikan perselisihan sipil klan Naga, tetapi tanpa diduga, Raja Naga Perak mengetahuinya dan mengirim Raja Naga Kayu, salah satu dari 5 Raja Naga, untuk mengejar dan membunuhnya. Pemimpin menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Orang ini adalah Xiao Xuan yang mengikuti Raja Naga Emas ke klan Naga. Xiao Xuan hari ini, penampilannya tidak banyak berubah, bahkan karena dari bakat luar biasa yang terakhir, setelah mengikuti Raja Naga Emas ke dalam klan Naga, dia diakui oleh Raja Naga Emas dan yang lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi pikiran yang bijaksana seperti itu sangat dihargai oleh klan Naga. Xiao Xuan, keluar, mengapa bersembunyi? Petik 2. Ide utamaku adalah kamu sangat jenaka. Selama kamu mau menurutiku, kamu pasti akan selamat. Petik 2. Untuk sementara waktu, seluruh pegunungan berhembus kencang, dan badai tipe kayu meraung satu demi satu. Salah satu dari 9 Raja Naga Kayu. Orang ini terlihat seperti manusia parubaya. Dia memiliki rambut hijau panjang yang cukup khas, dan dia mengenakan hiasan kayu di sekujur tubuhnya. Ekspresi seluruh orang itu bahkan lebih bangga. 9 Raja Naga Agung, sekarang hanya Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api yang menyerah kepada Raja Naga Emas, dan Raja Naga Perak memimpin 5 Raja Naga Besar dan banyak naga kuat. Pertempuran ini. Mendengar jawaban seperti itu, mata Xiao Xuan terus berputar. Masih berpikir tentang bagaimana memecahkan permainan akhir. Dilihat dari beberapa berita yang diungkapkan oleh Raja Naga Emas, Xiao Yan yang masih sangat muda kini telah menjadi seorang Seon. Sayangnya, Raja Naga Emas tidak ingin Xiao Yan terlibat dalam perselisihan naga ini. Jadi dia melakukannya, tidak mengirim siapapun untuk membantu. Beberapa hari yang lalu, menghilangnya Raja Naga Emas secara tiba-tiba dan serangan mendadak dari faksi Raja Naga Perak memaksa Xiao Xuan melakukan ini. Ada jalan. Setelah berpikir sejenak, Xiao Xuan tiba-tiba memiliki ide di hatinya setelah melihat beberapa konteks medan yang aneh di pegunungan ini. Sudahkah kamu mengetahuinya? Raja Naga Kayu berjalan santai di pegunungan dan melihat sosok Xiao Xuan tiba-tiba muncul di depannya, dan senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Tim yang melindungi Xiao Xuan terlalu lemah untuk bertarung jika Raja Naga Perak tidak memiliki nyawanya dan ingin menangkap Xiao Xuan hidup-hidup. Aku khawatir tempat ini sudah akan diratakan dengan tanah. Perisai tak terbatas pergi. Mengambil keuntungan dari pemikiran menghina di hati Raja Naga Kayu. Perisai cahaya besar melintas di depan Xiao Xuan dari udara tipis, dan Xiao Xuan berteriak keras, dan napas samsara yang lengket muncul dari perisai cahaya jatuh ke bawah. Untuk sementara membatasi gerakan yang terakhir, kelompok itu buru-buru terbang menuju pintu keluar. Sial, karena itu masalahnya. Jangan salahkan raja ini karena kejam. Hancurkan Dragon Palm. Melihat Infinite Shield dan beberapa kekuatan reinkarnasi yang kuat, dia langsung membentuk pertahanan yang membatasi tindakannya. Senyum penyesalan muncul di sudut mata Raja Naga Kayu. Segera, telapak tangannya dipenuhi dengan kayu yang kuat dan mempesona aura atribut, menghadap Xiao Xuan dan yang lainnya. Tekan menjauh dari tempat pelarian. Dia diperintahkan untuk menangkap Xiao Xuan.
dan terlebih lagi untuk melindungi jalan keluar klan naga, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri dari perselisihan sipil klan naga. Bagaimana bisa Xiao Xuan dan yang lainnya melarikan diri dengan mudah? Kekosongan di sekitar Xiao Xuan dan yang lainnya perlahan runtuh, perbedaan kekuatan yang mutlak. Pada saat ini, mereka seperti semut, dan vitalitas di tubuh mereka dimusnahkan oleh Raja Naga Kayu. Suara tulang bersenandung, kulit mengencangkan, darah memutar, dan ledakan kekuatan samar muncul dari tubuh. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, cabang dan kekuatan atribut kayu lainnya, akan mundur sepenuhnya setelah itu disegel. Tubuh Raja Naga Kayu itu seperti hantu. Dia berjalan dengan lembut di depan semua orang, dan segera mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan ujung jarinya berlama-lama dengan gelombang kematian yang mengerikan. Xiao Xuan, Xiao Xuan, kamu sangat pintar, kenapa kamu? Apakah kamu ingin bingung untuk sementara waktu? Petik 2. Klan Naga, hanya ada satu Dewa Naga. Petik 2. Bertahun-tahun sejak Raja Naga Emas pergi, seluruh klan naga telah diperintah oleh tuanku. Sekarang semuanya sudah siap, dan aku hanya berutang Dongfeng. Di kehidupan berikutnya, ingat belajarlah untuk menjadi lebih pintar. Sudut mulut Raja Naga Kayu tersenyum menghina, dan kemudian kekuatan kematian berkedip-kedip di ujung jarinya tersapu di Tianling Gai Xiao Xuan. Sudah berakhir. Setelah hari ini, perselisihan sipil akan berakhir sepenuhnya, dan Dewa Naga baru akan muncul lagi di klan naga mereka untuk memimpin mereka menuju kejayaan. Dan yang disebut Dewa Naga, hanya bisa menjadi Raja Naga Perak. Ketika jari-jari Raja Naga Kayu dengan lembut meluncur di tenggorokan Xiao Xuan dan yang lainnya, napas panas yang luar biasa tiba-tiba muncul dari kehampaan di sekitar gunung, menyebabkan kekuatan penghancurnya yang sangat kuat menguap dalam sekejap. Kerusakan dilakukan pada orang banyak. Petik 2. Petik 2. Dalam hal ini, semua kekuatan klan naga yang melindungi Xiao Xuan juga saling memandang dengan cemas bingung. Fluktuasi ini, pada saat ini, Xiao Xuan tampaknya telah menua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dengan jejak air mata masam di matanya, mengabaikan tanaman merambat dan hal-hal lain yang mengikatnya di sekelilingnya, dan menatap ke atas pintu keluar klan naga, ke arah Longshan. Pada saat ini, beberapa kelompok cahaya, mengejar bintang dan bulan, datang ke Wanlongling secepat mungkin, dan aura yang memenuhi mereka bahkan mengejutkan ekspresi Raja Naga Kayu. Nafas Raja Naga Api, bukankah Raja Naga Api sedang bertarung sengit dengan tuanku? Kenapa dia muncul di sini? Mata Raja Naga Kayu berangsur-angsur menjadi lebih gelap, selalu memperhatikan beberapa kelompok napas yang bersiul dari jauh. Di antara 9 Raja Naga, selain Raja Naga Emas dan Perak, mereka adalah Raja Naga Api. Baxia Longwang dan yang lainnya adalah yang paling kuat. Jika Raja Naga Api benar-benar melepaskan diri dari Raja Naga Perak dan datang untuk menyelamatkan, dia tidak akan bisa mengandalkannya sendirian, hadapi itu secara langsung. Sebagian besar kekuatan Raja Naga mereka berada di tingkat reinkarnasi ke-6 dan ke-7, dan Baxia dan Raja Naga Api secara samar-samar menyentuh tingkat ke-8. Kesenjangan di antara mereka secara alami merupakan celah yang tidak dapat diatasi. Siu. Setelah beberapa kelompok sinar cahaya mendarat, sesosok secara bertahap muncul, tetapi pria berbaju hitam di kepalanya. Matanya yang diam melirik sedikit, dan niat membunuh yang berkali-kali lebih menakutkan daripada yang dipenuhi binatang buas, keluar. Nafas kalian semua tidak seperti orang-orang klan naga kami. Raja ini dengan ini menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah klan naga, dan berhati-hatilah untuk membakar diri sendiri. Bakar. Melihat keempat sosok di depan mereka, mereka berhenti dengan tenang. Di depan Xiao Xuan, Raja Naga Kayu tidak bisa tidak lega, tapi untungnya yang datang bukan Raja Naga Api. Jika bukan Raja Naga, itu hanya sekelompok badut yang melompat di balok. Orang tua kecil, dalam sekejap, tampaknya menyadari aura pembunuhan sengit Xiaoyan. Naga iblis neraka menyeringai dan mencibir, melambaikan tangannya dan bertarung dengan Raja Naga Kayu.
Meskipun yang terakhir hanya memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi ketujuh, tidak masalah jika dia ingin mengikat dengan Raja Naga Kayu. Saya telah melihat leluhur Xiao Xuan. Pada saat ini, Cailin dan Yunyun adalah yang pertama berbicara, membungkuk sedikit dan kemudian menatap pria parubaya di depan mereka, dengan hormat. Xiao Xuan pernah menjadi pemimpin klan Xiao di benua Doudi. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, dia bahkan memiliki hadiah besar untuk Xiao Yan. Sekarang dia bertemu lagi, dia secara alami sangat menghormatinya. Hehe, kedua nyonya tidak ingin menghancurkan lelaki tua itu. Menghadapi gerakan kedua wanita itu, Xiao Xuan merasa lega untuk sementara waktu, tetapi dia berkata dengan cepat. Empat nyonya dari wilayah api tak berujung bukanlah karakter seperti Fas, yang semuanya menakutkan dan menakutkan di dunia. Hei, aku bisa menanggungnya. Leluhur Xiao Xuan, generasi muda terlambat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Untuk pembangkit tenaga listrik yang telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga Xiao. Tidak peduli berapa banyak tahun telah berlalu, Xiao Yan merasa di dalam hatinya masih penuh rasa hormat yang paling saleh untuk mereka. Jika bukan karena mereka untuk maju, bagaimana mungkin klan Xiao memiliki momen yang dulu mulia? Oke, seperti yang diharapkan dari pria klan Xiao saya. Tapi, pria kecil, ini adalah salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga, Raja Naga Kayu. Kekuatannya telah mencapai puncak reinkarnasi ketujuh, jadi dia harus lebih berhati-hati. Kata Xiao Xuan, ada beberapa kewaspadaan di dalamnya. Bagaimanapun, yang terakhir tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan aliansi api tak berujung. Jadi dia tidak tahu kekuatan pasti dari beberapa orang, dan sekarang dia hanya bisa mengingatkan mereka seperti ini. Namun, dilihat dari persepsi Xiao Xuan, kekuatan beberapa orang di depannya cukup kabur dan tidak dapat diprediksi. Tepuk, mendengarkan pembukaan Xiao Xuan, Xiao Yan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke belakang, dan nyala api yang indah muncul dari tubuhnya, dan teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku di sini demi klan naga. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan melepaskan pengekangan pada semua orang, dan segera melihat yang terakhir dengan senyum konyol. Gulu, pada saat ini, kekhawatiran asli Xiao Xuan benar-benar terguncang oleh tindakan mudah Xiao Yan. Mengalahkan Raja Naga Kayu dengan begitu mudah. Kekuatan Xiao Yan ini, saya khawatir, telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tuan Xiao Yan, pada saat ini, kekuatan klan naga di tim ini tidak bisa menahan raungan, dan ada perasaan darah mendidih di tubuh mereka. Sejak perang saudara klan naga telah dipenuhi dengan perang sepanjang hari, dan mereka tidak pernah seterus terang itu. Mereka telah ditekan oleh faksi Raja Naga Perak sepanjang hari. Katakan padaku, di mana Raja Naga Perak dan pembangkit tenaga listrik lainnya sekarang? Saat berikutnya, kekosongan di depan Xiao Yan runtuh sedikit, dan Xiao Yan melangkah ke dalamnya sendirian. Ketika dia muncul kembali, dia muncul di depan dari Raja Naga Kayu. Pada saat ini, Raja Naga Kayu, kekuatan atribut kayu dari seluruh tubuh telah dipenjara oleh api suci 9 warna yang indah, dan seluruh orang tidak berbeda dengan seorang tahanan. Anak nakal bau yang ingin mengganggu perselisihan sipil klan naga kita. Meskipun Raja Naga Kayu ditangkap, harga dirinya yang biasa sebagai Raja Naga membuatnya sangat tidak puas, seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya mengerikan, dan dia meraung. Xiao Yan dengan gigi terbuka dan seringai jalan. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Aku akan memberimu 3 napas, jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati. Menghadapi sikap Raja Naga Kayu, Xiao Yan tidak banyak bicara, dan suara Shenleng memenuhi udara di dunia ini. Kemudian dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan ada sekelompok api yang sangat indah yang berdetak di dalamnya. Di antara pemukulan api, ekspresi pembangkit tenaga listrik di sekitarnya menjadi khusyuk, dan napas mereka menjadi jauh lebih lambat. Tampaknya kekuatan penghancur yang memenuhi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pangkat reinkarnasi lapisan ketujuh biasa.
Kamu berani membunuhku. Apakah kamu tahu siapa aku? Pada saat ini, merasakan niat membunuh substantif di tubuh Xiaoyan, kebanggaan di wajah Raja Naga Kayu menghilang, digantikan oleh sentuhan warna keheranan dan ketakutan. Ini bukan rasku, hatinya pasti berbeda. Raja Naga Emas adalah pamanku. Apakah kamu pikir aku berani? Raja Naga Kayu, salah satu dari 9 Raja Naga Besar, membunuhmu, hanya untuk mengambil naga di tubuhmu. Sumber para dewa tidak mungkin aku memiliki kesempatan tipis untuk menyentuh kekuatan Dewa Naga. Menghadapi sanggahan Raja Naga Kayu, Xiaoyan tersenyum seolah dia bukan apa-apa. Belum lagi dia adalah Raja Naga Kayu. Bahkan jika dia adalah Raja Naga Perak, selama dia melawan pamannya, Raja Naga Emas, nasibnya saat ini tidak akan jauh lebih baik. 3. Hitung mundur dimulai, dan nyala api suci di atas telapak tangan juga mulai berdetak kencang. Kamu gila. Pada saat ini, wajah Raja Naga Kayu tidak tenang, tetapi ketakutan yang mendalam. 2. Aku berkata, sambil menggertakkan giginya, Raja Naga Kayu harus berkompromi. Klan Naga selalu dipimpin oleh Raja Naga Emas, tetapi setelah Perang Dunia Pertama, Raja Naga Emas menghilang selama beberapa tahun, sehingga klan Naga jatuh ke tangan Raja Naga Perak. Raja Naga Perak selalu tidak puas dengan Raja Naga Emas dan memegang kendali. Di antara klan Naga, dia diam-diam membasmi bidat dukung Raja Naga Emas, tetapi Raja Naga Perak menolak untuk menerimanya. Sejauh ini, perselisihan sipil klan Naga telah dimulai. Faksi Raja Naga Emas dan Naga Perak fraksi Raja melakukan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya selama perselisihan sipil, dan yang kuat di kedua belah pihak terluka, tetapi tidak peduli apa situasi pertempuran itu. Intens, bahkan krisis, tetapi pada akhirnya, Raja Naga Emas, dengan kekuatan satu orang, secara paksa mencampuradukan pertempuran menjadi seri. Meskipun faksi Raja Naga Perak mendapat dukungan dari 5 Raja Naga, Raja Naga Api dan Raja Naga Baksia di bawah Raja Naga Emas sangat kuat. Dia adalah yang terbaik di antara mereka, 7 Raja Naga, jadi situasi pertempurannya mengkhawatirkan. Ekspresi Raja Naga Kayu itu penuh dengan kebencian, dan dia mengucapkan kata demi kata. Raja Naga Perak, tolong minta bantuan asing. Pada saat ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan. Mungkinkah ras naga di dunia 1000 besar seperti naga kuno Taiksu di Douki Benua? Tidak, sisanya, biarkan aku memberitahumu. Xiao Xuan menepuk bahu Xiaoyan, lalu berbalik dan berkata, kami telah bertarung berkali-kali, dan Raja Naga Perak menyaksikan kekuatan mengerikan Raja Naga Emas berangsur-angsur pulih, dan perlahan-lahan menjadi tidak bisa duduk diam, karena dia tahu bahwa jika waktu terus berlanjut seperti ini, dia akan kehilangan kekuatan cepat atau lambat, jadi dia akan tidur di klan naga. Di antara mereka, Tetua Taisang bangun dan membuju yang terakhir dengan harga yang mahal untuk membantunya menyatukan klan naga. Kekuatan Raja Naga Emas berangsur-angsur menurun, berdirilah. Selain itu, dalam beberapa pertempuran, meskipun Raja Naga Emas telah mengalami ratusan pertempuran, dia telah menderita banyak penyakit tersembunyi karena ini. Jadi dia siap untuk melangkah ke makam naga, menemukan hukum Dewa Naga, menerobos belenggu saat ini, dan menggunakan kekuatan yang sangat kuat dari Bea Cukai, mencoba untuk mengakhiri perselisihan sipil klan naga. Petik 2. Xiao Xuan membuka mulutnya dan menjelaskan apa yang dia ketahui. Peringkat apa penatua tertinggi? Mendengar ini, Xiaoyan juga memiliki emosi yang tertekan di dalam hatinya. Penatua tertinggi klan naga, dengan kekuatan seperti itu, mungkin bukan hal yang sederhana. 8. Puncak dari urutan reinkarnasi 8 kali lipat. Mata Raja Naga Kayu itu sedikit berubah, seolah-olah dia adalah seorang pencuri, gemetar ketakutan. Puncak reinkarnasi tingkat 8. Kailin mendengar kata-kata itu, meskipun dia tidak membuka mulutnya, tetapi matanya yang dingin memancarkan kecurigaan. Dilihat dari beberapa ingatan tentang 10 warna Sky Swallowing Python, ada lebih dari satu tetua dari klan naga yang bermartabat,
dan kekuatan mereka mungkin bukan puncak sederhana dari reinkarnasi 8 kali lipat. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, bisakah kamu membiarkanku pergi? Melihat orang-orang kontemplatif di depannya, Raja Naga Kayu juga buru-buru berbicara. Tidak, tepat saat Xiao Yan hendak menyingkirkannya, Xiao Xuan melambaikan tangannya perlahan. 9 Raja Naga dikatakan ditransformasikan oleh kekuatan Dewa Naga. Jika salah satu dari mereka hilang, itu bukan hal yang baik untuk klan naga. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk benar-benar melenyapkan Raja Naga. Itu hal yang mudah. Xiao Xuan berbisik di telinga Xiao Yan, melenyapkan Raja Naga, keterampilan seperti itu benar-benar menakutkan. Hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Istana terlarang, segel untukku. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan menggunakan kekuatan alam samsara dan api suci di tubuhnya untuk membentuk istana abu-abu dengan ukuran puluhan meter, dan langsung menghancurkan kayu itu. Raja Naga menekannya. Penindasan ini, kekuatannya lebih rendah dari puncak tingkat reinkarnasi ke-8, itu tidak dapat dibuka, dan itu akan hancur dengan sendirinya dalam waktu 1 bulan. Penatua Xiao Xuan, bawa aku ke makam naga sesegera mungkin. Petik 2. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, dan ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Tuan Xiao Yan, pergilah ke sini, ini adalah tempat terdekat dengan makam naga. Tapi di sepanjang jalan, kamu mungkin bertemu banyak musuh dari faksi Raja Naga Perak. Makam naga sekarang dijaga ketat, dan kami masih harus pergi ke sini. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, kelompok itu melompat melintasi langit dengan kuat dan berlari menuju tempat makam naga. Di sisi lain, di tempat makam naga, pada saat ini, makam naga besar dikelilingi oleh prajurit naga yang tak terhitung jumlahnya dan tampaknya menjaga sesuatu yang tidak normal. Terlalu sang. Bagaimana situasi dengan Raja Naga Kayu? Tuan Raja Naga Kayu telah mengunci jejak Xiao Xuan dan yang lainnya, dan aku khawatir mereka akan segera ditangkap. Bagus. Kita hanya perlu menjaga di sini. Semuanya memiliki pengaturannya sendiri. Begitu suara itu jatuh, penatua tertinggi juga perlahan menutup matanya dan berubah menjadi sosok yang sangat jarang dan biasa, bersembunyi di antara para prajurit naga. Swiss. Tiba-tiba, suara menusuk dari angin pecah bergema di langit dan bumi, dan 2 sosok suram tiba di sini satu demi satu. Apa yang kamu lakukan? Begitu, mereka berdua tiba di sini. Mereka melihat penjaga berat di sekitar makam naga, dan ekspresi mereka segera mengembun. Aku sedang menunggu sesuatu yang penting, aku harus memasuki tanah makam naga untuk melihat Raja Naga Emas. Mengapa kamu tidak segera mundur? Melihat sekelompok prajurit naga yang mengelilingi makam naga, Raja Naga Baksia kental dan dimarahi langsung jalan. Makam naga adalah tempat terlarang bagi klan naga, dan aku tidak bisa melepaskannya. Prajurit klan naga ini jelas terlatih dengan baik, dan mereka menolak secara langsung. Setelah menunda acara penting klan naga, bisakah kamu menanggung risiko seperti itu? Dalam sekejap, seorang pria dengan rambut merah panjang mengutuk dengan marah di sebelah Raja Naga. Hei, Raja Naga Api, Raja Naga Baksia, mengapa kamu harus bertindak begitu tegas? Kami berada di bawah perintah Raja Naga Perak, dan kami akan berpegang teguh pada makam naga siang dan malam. Raja Naga Perak, bahkan perintah dari 2 Raja Naga mungkin tidak dapat dilewati. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar dari kerumunan, menatap keduanya dengan senyum di wajahnya. Saat itu muncul, energi surga dan bumi di sekitar seluruh makam naga selalu memadat dan kegelisahan besar merasuki hati kedua Raja Naga. Kamu, nyala api melonjak di atas rambut merah Raja Naga Api, dan ada semacam fluktuasi yang mengganggu dalam membaca, tetapi tepat setelah dia bergerak, dia dihentikan oleh tiran Raja Naga di sampingnya. Ayo pergi, kembali dulu. Dalam sekejap, Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api menghilang bersama, tetapi mata mereka berubah, jelas mengkhawatirkan sesuatu. Penatua Taisang,
Mengapa kamu tidak menjatuhkan mereka? Beberapa pemimpin prajurit naga datang dan bertanya. Perselisihan sipil klan naga telah kehilangan banyak kekuatan. Sekarang Tuan Raja Naga Perak telah pergi jauh ke dalam makam naga. Selama yang terakhir berhasil, mereka secara alami akan mengerti siapa raja sebenarnya dari klan naga. Suara jatuh, dan inilah pemulihannya. Itu tenang, tetapi ada banyak krisis yang tersembunyi di bawah keheningan yang mati ini. Baxia, kenapa kamu menghentikanku? Kakak tertuaku diam-diam memasuki makam naga untuk mengasingkan diri. Sekarang tindakan faksi Raja Naga Perak jelas-jelas berusaha menangkap kura-kura di dalam guci. Suatu ketika kakak tertua dianiaya olehnya, kita adalah naga besar. Aku khawatir dia akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Bagaimana dia bisa memimpin klan naga kita menuju kemenangan? Bagaimana dia bisa memimpin klan naga kita menuju kemenangan? Raja Naga Baxia dan para Raja Naga Api meninggalkan makam naga bersama-sama dan kembali menuju istana Naga Baxia. Raja Naga Api mengoceh tanpa henti, dan kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dengan Raja Naga Perak. Kebencian seperti itu seperti gunung berapi, dan akan meledak di kapanpun. Pada saat perang langit dan bumi, di bawah pemerintahan Raja Naga Emas, klan naga sangat bersatu dan kuat. Penjahat berbahaya sebenarnya menempati posisi tinggi, dan distribusi sumber daya dan hal-hal lain tidak merata, yang membuat suara ras naga lebih kuat. Prajurit naga elit yang baru saja menjaga makam naga, secara konservatif memperkirakan bahwa jumlahnya harus sekitar 100 orang, ditambah 5 Raja Naga yang mungkin disembunyikan dalam kegelapan dan tetua tertinggi yang kekuatan pertempurannya tidak diketahui, hanya mengandalkan kekuatan Anda dan saya, itu mendasar. Tidak ada cara untuk memulai. Hanya dari penatua tertinggi, ada aura samar dan menakutkan yang menekan persepsi saya. Menurut dugaan saya, kekuatannya setidaknya setengah langkah dan reinkarnasi 9 kali lipat. Level ini mendasar. Ini tidak seperti Anda dan saya dapat menahan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat dan 8 kali lipat. Jika kita menyerang dengan gegabah pada waktu itu, saya khawatir itu hanya akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelamatkan kakak. Dibandingkan dengan Raja Naga Api, Raja Naga Baxia lebih berhati-hati. Setelah beberapa analisis, yang juga sangat mengurangi kemarahan di hati Raja Naga Api. Sekarang klan naga berada dalam bencana, dan Raja Naga Emas mundur. Kekuatan tempur kedua belah pihak telah lama tidak proporsional. Pada saat ini, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan paling bodoh untuk berperang dengan Perak. Fraksi Raja Naga. Hanya sedikit dari kita yang tahu tentang berita bahwa kakak memasuki makam naga untuk mundur. Bagaimana mereka tahu tentang itu? Apakah hanya kebetulan menjaga makam naga? Dan sebelum kakak laki-laki itu masuk, pertempuran internal di antara seluruh klan naga tiba-tiba berhenti. Dan sekarang sesepuh itu memimpin seseorang untuk menjaga makam naga. Tujuan mereka, saya khawatir itu sangat jelas. Baxia Dragon King terus berbisik, matanya perlahan berputar, seolah mencoba melakukan beberapa tindakan pencegahan. Kalau begitu, apa peluang yang kita miliki sekarang? Meskipun identitas dan kekuatan Raja Naga Api cukup kuat di antara klan naga, tetapi di antara 9 Raja Naga, mereka terkenal berpikiran sederhana, dan saat ini mereka hanya bisa bertanya dengan wajah datar. Di matanya, selain bertarung adalah bertarung. Untuk hal-hal ini, jelas tidak ada cara untuk memulai. Menurut apa yang dikatakan kakak laki-laki dan catatan buku kuno klan naga, seharusnya ada lebih dari 1 penatua tertinggi dari klan naga kita. Jika kita dapat menemukan jejak tetua tertinggi lainnya, saya khawatir itu akan terjadi, cukup bagi kita untuk mengubah gelombang pertempuran. Setelah beberapa saat, Raja Naga Baxia tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Dia tampak bahagia. Tetapi setelah beberapa saat, alisnya menegang. Para tetua klan naga, yang kekuatan dan statusnya bahkan lebih tinggi dari Raja Naga, datang dan pergi tanpa jejak, hanya mengandalkan mereka berdua untuk menemukannya. Betapa sulitnya itu. Pergi keluar istana naga. Ada jalan rahasia tersembunyi di sana.
Selama pertempuran sebelumnya, saya pernah mencium bau nafas yang mengerikan darinya. Temukan tempat di mana Penatua Taisang tidur. Petik 2. Saat mereka berbicara, dua tiba-tiba menyapu ke arah tujuan mereka. Di luar Istana Naga, penjaga saat ini juga jarang dan biasa, sehingga keduanya dengan mudah tiba di jalan rahasia ini. Di lorong gelap, dikelilingi oleh tebing dan tebing, itu jelas merupakan area yang berbahaya. Tetapi pada saat ini, ada banyak jejak samar napas naga yang terbakar. Jejak-jejak seperti itu tampaknya menjadi tempat peristirahatan bagi tetua tertinggi. Pergilah ke kedalaman dan lihat transformasi Dewa Naga. Bagaimana mungkin? Penatua sudah dia dibunuh secara brutal. Ketika mereka berdua buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk pergi jauh ke pedalaman, setelah menjelajahi, tidak ada apa-apa di dalamnya, seolah-olah mereka sudah lama tidak hidup. Atau, dia sudah meninggalkan perbatasan. Raja Naga Baxia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bang. Tuan Xiao Xuan telah kembali, dan ada beberapa sosok aneh di perusahaan. Dikatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada kedua Raja Naga. Petik 2. Tolong kembali ke Istana Naga dengan cepat. Xiao Xuan kembali dengan selamat. Mungkinkah dia telah menemukan penyelamat? Ayo pergi. Makam naga dan kakak laki-laki harus didiskusikan dalam jangka panjang. Suara itu baru saja jatuh, dan kedua tubuh dengan cepat tertinggal di sini. Haha, tampaknya makhluk abadi tua yang disembunyikan di Gua Xuanlong ini telah berhasil keluar dari bea cukai sekarang. Tetapi dengan temperamennya yang keras kepala, kecil kemungkinan dia akan ikut campur dalam perselisihan sipil klan naga. Suara itu jatuh. Taisang yang lebih tua yang menjaga makam naga ini juga menghilang dengan tenang dan kembali ke mayoritas. 9 Raja Naga semuanya memiliki rumah dan bahkan tanah istana naga mereka sendiri. Meskipun hal-hal ini terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang dimiliki Raja Naga Emas dan Perak, mereka juga merupakan simbol status mereka dalam ras naga. Istana Naga Baxia menempati urutan ketiga di antara 9 istana naga. Selain Istana Naga Raja Naga Emas dan Perak yang indah, Istana Naga Kristal di sini berbentuk seperti kura-kura, dan pertahanannya luar biasa. Itu cukup untuk bertahan melawan serangan gabungan dari pembangkit tenaga listrik di bawah tingkat reinkarnasi 8 kali lipat untuk satu batang dupa waktu. Di Istana Naga Baxia saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya telah lama menunggu di sini dengan tenang. Tetapi mereka belum melihat sosok Raja Naga Baxia dan yang lainnya, yang membuat Xiao Yan, yang selalu tertarik, menjadi gelisah. Untuk sementara, dikatakan bahwa perselisihan sipil klan naga, tetapi di wilayah klan naga di sepanjang jalan, tidak ada asap perang mesiu. Jangan khawatir, semuanya, baru-baru ini, perselisihan antara kedua faksi tiba-tiba menjadi jalan buntu. Saya juga memanfaatkan perang ini untuk mereda sebelum saya keluar. Xiao Xuan terus menjelaskan bentuk ras naga saat ini kepada Xiao Yan. Perang tiba-tiba mereda. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba ada secercah cahaya di matanya, seolah-olah dia punya tebakan. Menurut apa yang dikatakan senior Xiao Xuan, kekuatan faksi Raja Naga Perak, 5 Raja Naga, seorang tetua tertinggi, ditambah hampir 70% kekuatan klan naga. Secara logis, mereka seharusnya bisa untuk mengalahkan Raja Naga Emas secara langsung dengan sikap yang menghancurkan fraksi. Tetapi dalam perselisihan sipil yang panjang ini, mengapa mereka terus melawanmu dengan begitu sengit? Dan setelah Raja Naga Emas mundur, jatuh ke dalam gencatan senjata. Ini, sepertinya itu berlebihan. Pada saat ini, Yun adalah yang pertama berbicara, memecah kedamaian di Istana Naga. Itu benar, dan sekarang Raja Naga Emas mundur, dan kekuatan tempur teratas faksimu telah menghilang. Mereka jelas dapat melenyapkanmu sepenuhnya pada satu waktu. Mengapa mereka tiba-tiba menghentikan perselisihan sipil? Banyak trik tersembunyi dalam hal ini. Kai Timbangan juga melangkah maju dan menjelaskan poin utama dari masalah ini.
Perselisihan sipil klan naga ini telah menjadi mencurigakan untuk sementara waktu, dan tampaknya itu bukan lagi perebutan kekuasaan yang sederhana. Tunggu, apa maksudmu? Mungkin tujuan Raja Naga Perak bukan untuk memerintah klan naga. Tujuannya kemungkinan besar adalah Raja Naga Emas sendirian. Xiao Xuan tiba-tiba mendengar suara tajam kedua wanita itu. Analisis saya menepuk kepala saya. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Siapa Raja Naga Emas? Pembangkit tenaga puncak dari peringkat 9 reinkarnasi bahkan dapat mencapai tingkat setengah dewa setelah melemparkan transformasi Dewa Naga. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan yang terakhir belum pulih ke puncaknya ketika dia kembali ke klan naga, dan sekarang selama perselisihan sipil, dia telah secara paksa mengalahkan pengepungan faksi Raja Naga Perak beberapa kali. Generasi baru Dewa Naga. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang sangat tidak masuk akal keluar dari benak Xiao Xuan tanpa terkendali. Kedua orang dewasa itu kembali. Di luar istana naga, suara keras para prajurit naga terdengar seperti lonceng. Xiao Xuan, kamu, Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api melangkah ke istana naga satu demi satu, dan ekspresi mereka segera menjadi serius. Mereka hanya ingin bertanya tentang pergi keluar. Tetapi mereka melihat beberapa yang akrab, sosok di depan Xiao Xuan. Xiao Yan. Saat Raja Naga Baxia melihat Xiao Yan, banyak kekhawatiran di hatinya langsung hilang, dan dia langsung meninju bahu Xiao Yan, dan bahkan ada jejak air mata kebahagiaan. Baxia senior, Xiao Yan menyeringai mendengarnya. Tekanan besar pada tinju Baxia Dragon King bekerja di pundaknya. Tetapi itu tidak menyebabkan gangguan apapun. Setelah bencana di lautan reinkarnasi, Patriark klan Phoenix baru saja menemukan cara untuk masuk ke klan naga. Bukankah sudah terlambat? Sampai Raja Baxia muncul, Xiao Yan berkata langsung. Ini belum terlambat, tapi situasi klan naga agak aneh sekarang. Raja Naga dari Baxia mengepung Xiao Yan. Ekspresi bertemu satu sama lain membuat mata Raja Naga Api semakin panas. Ini yang dikatakan kakak laki-laki, keturunan keluarga Xiao yang telah melampaui kualifikasi kakak laki-laki. Sekarang masalah Raja Naga Emas sudah dekat, Raja Naga Baxia masih memiliki waktu luang untuk menyapa orang luar. Kekuatan orang ini mungkin sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa merasakannya. Bagaimana semut seperti itu bisa mendapatkan persetujuan dari Raja Naga Emas? Mungkinkah ketika kakak keluar, mata tuanya begitu redup? Yang ini seharusnya Raja Naga Api, salah satu dari 9 Raja Naga, kan? Aku mendengar paman dan seniorku Baxia menyebutmu sejak lama. Saat aku melihatmu hari ini, sungguh luar biasa. Xiao Yan berkata, saat dia mengulurkan telapak tangannya. Ada senyum lembut di sudut mulutnya, yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Sekarang klan naga sudah dekat, aku bisa. 2. Oh halo, Raja Naga Api tampak tidak sabar. Tetapi untuk menghormati Raja Naga Emas, dia masih mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Xiao Yan. Ketika keduanya hanya berjabat tangan, kulit Raja Naga Emas tiba-tiba berubah menjadi merah. Dan kulit serta meridian di seluruh tubuhnya menegang pada saat yang sama. Dan bahkan sisik Raja Naga Api secara sukarela mengalir keluar untuk menutupi kedalaman, melindungi tubuh yang terakhir. Sepertinya dia berada di bawah ancaman besar dalam sekejap. Oke, setelah beberapa saat, Raja Naga Baxia mengulurkan tangannya dan tersenyum penuh arti pada Raja Naga Api dan Xiao Yan. Anggota Xiao, seorang lelaki tua di distrik bawah. Tolong bersabarlah jika aku telah menyinggungmu. Saat berikutnya, Raja Naga Api berkeringat dingin di dahinya. Dia tidak berani ragu, dia hanya bisa menggenggam tinjunya pada Xiao Yan dan berkata yang tersirat. Kekaguman tidak bisa dilebih-lebihkan. Kekuatan orang ini telah melampaui dirinya sendiri terlalu banyak, dan kekuatan api di tubuhnya bahkan berkali-kali lebih kuat dari miliknya, yang membuat kemarahan di hati Raja Naga Api menghilang seketika. Hampir memprovokasi keberadaan yang tidak bisa diprovokasi. Tidak masalah, mari kita bicara tentang pamanku. Perjalanan kita khusus untuk klan naga. Setelah Xiao Yan selesai berbicara,
Dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Xuan dan Baxia Dragon King. Menurut analisis kedua wanita simpanan tadi, saya khawatir bahwa tujuan sebenarnya dari Raja Naga Perak mungkin adalah Raja Naga Emas. Kekuatan Raja Naga Emas belum pulih ke puncak, dan dia telah membuat banyak tembakan selama perselisihan sipil, yang telah menyebabkan serangan gelap. Melangkah ke makam naga untuk pengasingan adalah waktu terlemah. Xiao Xuan mengungkapkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Area sekitar makam naga telah sepenuhnya dikelilingi oleh orang-orang dari golongan Raja Naga Perak. Di antara mereka, ada banyak dari 5 Raja Naga dan seorang tetua dari klan naga. Dengan kekuatan hanya beberapa kita tidak bisa menerobos. Raja Naga Baxia sedikit terkejut. Dia melirik Cailin dan Yunyun, dan segera menggelengkan kepalanya. Jelas, yang terakhir juga menyetujui pernyataan Xiao Xuan. Adapun naga neraka, itu penampilan telah berubah drastis dari penampilan aslinya, dan Raja Naga Api dan yang lainnya juga langsung mengabaikannya. Dibandingkan dengan Raja Naga Emas, masalah Naga Iblis Neraka dan Raja Naga Api jauh lebih kecil. Wanita bau itu, targetnya benar-benar kakak laki-laki. Aku pergi bersama mereka dengan putus asa. Berhenti. Untuk sementara, Xiao Yan dan yang lainnya juga menyaksikan kemarahan Raja Naga Api yang kejam, dan mau tak mau, memiliki garis hitam di seluruh kepala mereka. Paman Si, apakah kamu benar-benar memasuki makam naga untuk mengasingkan diri? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Baxia Longwang dan yang lainnya tidak menyembunyikannya, dan mengangguk. Jika kamu diizinkan memasuki makam naga, seberapa percaya diri kamu? Saat berikutnya, Cailin dan Yunyun tampaknya memiliki hati yang baik. Mereka berjalan ke sisi Xiao Yan pada saat yang sama dan menatap Xiao Yan. 10 level untuk dipahami. Melihat gerakan dua wanita di sampingnya, Xiao Yan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya akan pergi ke Endless Flame Alliance untuk meminta bantuan. Saya khawatir sudah terlambat, dan Xiao Yan adalah orang yang paling kuat di antara kerumunan. Hanya dengan mengirimnya ke makam naga, situasi pertempuran dapat diubah. Kumpulkan aku dan yang lainnya, menerobos makam naga, dan mengantar Xiao Yan ke dalamnya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan kedua senior Raja Naga itu. Setelah mendengar suara Xiao Yan, Yunyun berkata dengan santai. Seluruh tubuhnya selalu dipenuhi dengan aura cahaya. Saat mengucapkan kata-kata seperti itu, mata di Istana Naga fokus pada hal ini pada saat yang bersamaan. Kedua nyonya ini jelas bukan orang biasa. Oke. Dua gundik di Endless Flame Alliance benar-benar tidak tahu malu. Kamu adalah orang yang beruntung. Untuk sementara waktu, dua Raja Naga, Xiao Xuan dan yang lainnya juga bertepuk tangan. Sekarang hanya ada cara putus asa ini. Dalam hal ini, aku perlu mengetahui beberapa hal yang relevan di makam naga. Xiao Yan mengangguk. Di makam naga, dikatakan bahwa ada keberadaan mayat Dewa Naga dan kehendak Dewa Naga. Saya khawatir tujuan kakak adalah salah satunya. Bagaimanapun, kekuatan kakak laki-laki telah mandek di puncak reinkarnasi 9 kali lipat terlalu lama. Jika Anda bisa mendapatkan salah satu dari mereka, akan dapat menembus belenggu hari ini. Pada saat itu, perselisihan sipil klan naga akan secara alami menerobos tanpa serangan. Raja Naga berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi dia juga tahu bahwa Raja Naga Emas melangkah ke makam naga sendirian. Jika semua perselisihan sipil di klan naga adalah konspirasi Raja Naga Perak, maka perjalanan Raja Naga Emas mungkin sangat berbahaya. Selain itu, kamu juga perlu berhati-hati dengan seorang wanita muda di samping Raja Naga Perak. Dikatakan bahwa wanita itu telah memenangkan warisan Raja Naga Perak, dan kekuatan tempurnya bukan lagi pembangkit tenaga listrik tingkat 9 biasa. Petik 2. Sepertinya mengingat sesuatu, Raja Naga Api berkata dengan cepat. Oke, ini belum terlambat. Saya juga mengundang dua senior Raja Naga untuk mengumpulkan klan naga yang kuat dan bergabung dengan kami untuk mengepung makam naga. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Jangan lupa share dan subscribe channel Mimin. Terima kasih.